Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem informasi manajemen. Dalam hal ini ada dua hal yang harus kita betul-betul pahami. Yang pertama yaitu implementasi dan yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Dan yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Jadi secara umum implementasi sistem informasi manajemen adalah menyusun sistem untuk mengganti sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Adapun tujuan dari implementasi sistem informasi manajemen adalah menjelaskan manual modul kepada semua user yang akan menggunakan sistem dan memberikan masukan kepada pembuat sistem agar melakukan perbaikan sehingga sistem menjadi lebih baik lagi. Dalam sistem informasi manajemen ada 4 faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua teknologi, yang ketiga dokumen, dan yang keempat prosedur. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan faktor terpenting karena manusia yang merancang, menyusun, mengolah, mengoperasikan, membangun, serta menjalankan sistem tersebut sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna bagi manusia dan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat beredarnya informasi secara efisien. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen merupakan data-data yang diolah dan menjadi informasi bagi penerimanya. Dan yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah atau step by step yang akan kita lakukan dalam mengolah dokumen tersebut sehingga menjadi informasi yang berguna. Dalam implementasi sistem informasi manajemen bisa dilakukan penerapannya di sekolah, di lembaga, di organisasi, atau bahkan di kantor-kantor. Selanjutnya materi tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dalam perkembangannya, sistem informasi manajemen dalam perusahaan diimplementasikan ke dalam berbagai jenis. Jenis-jenis tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis-jenis yang sering diimplementasikan di perusahaan adalah supply manajemen, perusahaan yang akan lebih mengontrol rantai bisnisnya. Official Automation System, sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Executive Support System, membantu untuk mempermudah komunikasi manajemen dengan karyawan di bawahnya lebih intensif. Teknologi Expert System dan Artificial Intelligence, menganalisis sebuah masalah dan memecahkan secara efektif dan efisien. Mengeluarkan perusahaan pun dapat diminimalisir dalam biaya pemberian gaji. Division Super System, membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut. Transaction Processing System atau TPS mampu mengerjakan sebuah proses transaksi yang dilakukan perusahaan dalam jumlah yang benar sekalipun. Manfaat sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Beberapa fungsi sistem informasi manajemen yang bergerak aktif dalam perusahaan menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya, yang pertama, meningkatkan
data lebih akurat dan real-time. Kedua, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian kepada semua definisi dalam perusahaan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan diminimalisir. 4. Menghematkan pengeluaran dalam perusahaan. Materi selanjutnya adalah implementasi SIM dalam kantor. Sistem manajemen sebenarnya sudah diterapkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem manajemen terjadi ketika kita mengelola dan mengkoordinasikan semua hal dalam hidup. Contohnya, mulai dari hal yang paling simpel seperti menata barang di atas meja sampai mengatur keuangan dan jadwal kegiatan. Sementara, sistem manajemen berperan lebih penting lagi di dalam sebuah perusahaan. Sistem ini dapat dikatakan menjadi kunci penting perusahaan dalam meraih sukses, sebab sistem manajemen berfungsi untuk mengontrol sekaligus mengawasi performa kerja setiap karyawan. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, sistem manajemen pun beralih ke digital. Ini mengubahnya menjadi sistem informasi manajemen yang lebih kompleks. Di dalamnya ada pengelolaan data penting dari berbagai informasi perusahaan. Untuk penerapannya, ada beragam sistem informasi manajemen yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan serta instansi pemerintah. Adapun jenis implementasi sistem informasi manajemen di dalam perusahaan. Yang pertama itu Executive Support System. Sistem ini memudahkan manajer untuk melakukan interaksi dengan lingkungan perusahaan. Dan yang kedua ada Group Decision Support System. Group Decision Support System di sini terbagi dua, untuk grup dan untuk individu. Keduanya hampir sama, bedanya hanya pada penggunaannya. Group Decision Support System digunakan untuk menemukan solusi permasalahan melalui pengumpulan ide dari suatu kelompok dan bukan individu. Biasanya ini dalam bentuk konsultasi, kuesioner, dan skenario. Dan yang ketiga, ada expert system dan artificial intelligence. Ini adalah dua sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Fungsinya yaitu menganalisis solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan expert yang sudah diprogram di dalamnya, misalnya seperti sistem jadwal mekanik. Dan yang keempat adalah Decision Support System. Decision Support System di sini, sistem ini digunakan untuk membantu pekerjaan manajer di dalam pengambilan keputusan. Caranya dengan mengamati lingkungan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dan yang kelima adalah Informatic Management System. Kegunaan Informatic Management System adalah sebagai pendukung berbagai tugas yang ada di dalam organisasi. Di samping itu, Informatic Management System juga bisa berfungsi untuk membantu melakukan analisa dalam membuat keputusan. Melalui sistem ini, kita juga bisa menggunakan program komputerisasi untuk menyatukan sejumlah fungsi informasi. Dan yang keenam, ada Knowledge Work System. Menggunakan sistem informasi Knowledge Work System memudahkan kita dalam melakukan integrasi sebuah pengetahuan baru ke dalam entitas atau organisasi. Dan yang ketujuh, ada Office Automation System. Ini adalah aplikasi yang bermanfaat untuk membantu memperlancar hubungan komunikasi antar setiap departemen di dalam sebuah perusahaan. Caranya dengan mengintegrasikan semua server komputer dari setiap user dalam perusahaan. Dan yang kedelapan, ada Transaction Processing System. Kegunaan Transaction Processing System adalah untuk memproses sejumlah besar data maupun transaksi yang dilakukan secara rutin. Umumnya,
Program ini digunakan untuk manajemen gaji dan persediaan barang. Dan yang terakhir atau yang ke-9, supply chain management. Supply chain management merupakan sistem yang sangat membantu pihak manajemen. Sistem ini bekerja dengan cara mengintegrasikan semua data seperti suplai bahan baku secara rinci, mulai dari pemasoknya, produsen, pengecer, sehingga konsumen akhir. Itulah jenis sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem informasi manajemen di dalam organisasi. Dalam penerapannya, sistem informasi manajemen memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan berbagai pilihan efisien daripada pengambil keputusan, agar mampu memilih dan membuat pilihan-pilihan yang mereka inginkan. Setiap organisasi membutuhkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya, serta relevan. Suatu informasi yang diterima organisasi bisa saja didapatkan dari luar, karena informasi itu akan membantu seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan membantu pemimpin dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen bertugas untuk menyaring informasi berdasarkan organisasi yang orientasinya untuk menunjang keefektifan pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen ini membantu memenuhi kebutuhan informasi umum pemimpin organisasi. Apabila organisasi tersebut mampu mengelola sistem informasi manajemen dan dengan baik, maka organisasi bisa mendapatkan berbagai manfaat dari sistem informasi manajemen yang dikelolanya. Sistem informasi manajemen bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas organisasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu implementasi SIM dalam anggaran. Implementasi SIM dalam anggaran dapat berarti menyusun sistem untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, karena adanya kesalahan yang tidak sengaja yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. Yang kedua, tidak efisiennya operasi pengolah data anggaran. Yang ketiga, karena adanya instruksi atau kebijaksanaan yang baru, baik pemimpin atau dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah. Menurut Buford dan Baden 1998, ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Mengimplementasi sistem informasi manajemen berupa aplikasi sistem informasi analisa standar belanja, SIM, dan ASB, serta pembentukan tim personil yang secara khusus diberi tugas mengampun menyusun standar belanja di masing-masing bidang sehingga tim personil memiliki waktu yang cepat dan tepat untuk melakukan pencermatan secara detail terhadap kegiatan organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi kewenangan bidangnya masing-masing, sehingga proses analisa standar diharapkan bisa optimal, yang manfaatnya terjadi peningkatan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Penggunaan sistem informasi manajemen, analisa standar belanja sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Materi selanjutnya tentang tahap implementasi, di mana implementasi merupakan tahap penerapan
sekaligus pengujian bagi sistem baru, serta merupakan tahap di mana aplikasi siap dioperasikan dalam bentuk atau dalam keadaan yang sebenarnya. Berikut tahapan dalam melakukan implementasi. Yang pertama adalah menerapkan rencana implementasi. Rencana implementasi dimaksud untuk mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan selama implementasi. Dalam implementasi ini, semua biaya yang dikeluarkan dalam rencana implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini berfungsi sebagai pengendali terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini juga perlu diatur dalam rencana implementasi dalam bentuk schedule waktu. Nah, schedule waktu ini berfungsi sebagai pengendali terhadap waktu implementasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan implementasi. Di antaranya adalah pemilihan dan pelatihan personil, pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, programan dan pengetesan program, pengetesan sistem, dan yang terakhir adalah konversi sistem. Tahapan terakhir dalam implementasi yaitu tindak lanjut implementasi. Nah, analisis sistem perlu melakukan tindak lanjut berikutnya setelah sistem baru diimplementasikan. Analisis sistem masih perlu melakukan pengetesan penerimaan sistem. Pengetesan ini berbeda dengan pengetesan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Jika pada pengetesan sebelumnya menggunakan data test, tetapi pada pengetesan ini dilakukan dengan menggunakan data sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh analisis sistem bersama-sama dengan ASER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani, saya dari kelompok 4. Materi yang saya bawakan adalah tahap analisa sistem. Pertama-tama, analisa sistem ialah gangguan yang timbul pada sistem sehingga bisa dilakukan pemulihan dan peningkatan. Dan adapun tahapan analisa sistem sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisa sistem yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan. Dan kedua, memahami kinerja sistem yang ada. Untuk mempelajari operasi sistem ini, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Ketiga, menganalisa sistem. Berdasarkan dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Dan yang keempat, membuat laporan. Laporan perlu untuk dijadikan dokumentasi dari penelitian sebagai bukti tertulis terhadap hasil analisa yang sudah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.